Shalom, selamat pagi buat segenap warga Jemaat Gereja Toraja Depok melalui edisi Renungan Pagi Selasa 16 Januari 2024. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai kita. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari yang boleh kami lalui dengan sukacita. Pagi ini kami bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami melalui firman dan renungan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan 13. Nats kita diambil dari Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Buatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Tema firman Tuhan pada pagi ini adalah pertolongan dan petunjuk. Pak Tunduan sia Pak Kilala. Mungkin kita sering menemui orang yang mirip dengan ungkapan Toraja. Mak puduk lendong, mak tambuk karang, bermulut licin, berhati bengkok. Mereka dapat berkata-kata dengan baik, tetapi hati mereka berbanding terbalik dengan mulut mereka. Hal semacam ini juga tidak jarang terjadi dalam laku iman dan doa-doa kita kepada Allah. Kita bisa benar-benar tampak saleh, tetapi hati kita penuh kutuk dan dendam. Hal sebaliknya ditunjukkan oleh Daud. Doa ini diungkapkannya saat ia berada dalam kejaran Saul. Kita bisa mendapati betapa Daud sungguh-sungguh menyatakan permohonannya kepada Allah. Doanya terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, ayat 1 sampai dengan 7, adalah permohonan pertolongan yang menandakan si pemazmur benar-benar berada dalam tekanan. Kedua, ayat 8 sampai dengan 13 adalah pujian pemazmur kepada Allah yang diakhiri dengan syukur terhadap jawaban doa. Kita perlu menelisik ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut jalan kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Dari sini kita belajar bahwa permohonan kepada Allah juga dibarengi permohonan yang tulus agar ia menunjukkan arah yang benar. Dalam doanya, ia mohon pertolongan sembari memohon ditunjukkan jalan yang benar. Rumi tahun 1207 sampai dengan 1273, seorang mistikus asal Iran mengatakan bahwa kepalsuan menyusahkan hati, tetapi kebenaran mendatangkan ketenangan yang mengembirakan. Tampaknya tidak ada kepalsuan di dalam doanya, dan Allah menjawabnya dengan menunjukkan jalan. Allah mendengar doa Daud minta tolong. Doa yang penuh kepalsuan tidak akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, ia hanya akan kesusahan. Namun doa yang tulus mendatangkan ketenangan yang sejati dari Allah. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan jadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Bapa di surga, hidup yang Engkau karuniakan kepada kami adalah hidup yang Engkau terus tuntun. Dalam siang dan malam kami terus mengalami itu, bahkan sampai pagi hari ini. Dan itulah firman-Mu yang boleh terdengar kepada kami pagi hari ini, menjadi petunjuk dan penuntun, menjadi penuntun dan petunjuk, bahwa firman-Mu itulah yang menuntun kami sehingga kami boleh berjalan pada petunjuk-petunjuk-Mu. Terpujilah Engkau dengan firman-Mu, biarlah menjalani hari ini kami tetap tertuntun dan terus berjalan pada apa yang Engkau kehendaki. Karena sesungguhnya Tuhan, hanya jalan-Mu lah yang benar, hanya petunjuk-Mu lah yang membawa kami kepada kehidupan. Seperti kehidupan yang boleh dialami oleh kekasih-kekasih kami melalui pertambahan usia hari ini, yaitu Ibu Meriam Selonita Sambo dan Bapak Daniel Irianto Sambara, bahwa mereka boleh bertambah usia setahun karena Engkau yang terus menuntun mereka, dan juga Engkau terus menunjukkan jalan-jalan yang baik. Selamat ulang tahun untuk kekasih-kekasih kami, biarlah berkat-Mu terus bertambah-tambah dalam mereka melanjutkan kehidupan yang Kau karuniakan. Berkati kami semua Tuhan, untuk bersama-sama menjalani hidup ini, dan biarlah tuntunan-Mu, petunjuk-petunjuk-Mu akan terus kami aminkan, dan melalui semuanya itu kami hanya mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan dalam seluruh langkah-langkah kehidupan kami. Hari ini kami akan jalani dalam berbagai kesibukan, dalam pekerjaan, juga dalam berbagai usaha-usaha yang kami lakukan, dalam kesibukan di rumah tangga, juga bagi anak cucu kami dalam kesibukan pendidikan, pertumbuhan dan permainan, dalam kesibukan orang-orang tua kami beristirahat, dan berbagai hal-hal yang mampu mereka lakukan di usia tua. Ya Bapa di surga, Engkau tuntun kami semua. Demikian juga kekasih-kekasih kami yang terus merindukan kesembuhan, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan kiranya terus menuntun mereka untuk selalu yakin bahwa mereka pasti sembuh melalui berbagai usaha yang dilakukan. Juga bagi kami yang hidup dalam pergumulan karena duka, ditinggalkan orang-orang yang kami kasihi, hiburkanlah, kuatkanlah kami Tuhan. Bapa di surga, kami terus memohon bahwa kami akan terus Engkau lindungi dalam menjalani kehidupan, juga kehidupan orang-orang yang kami kasihi yang jauh dari kami. Bapa di surga, dalam menjalani hari ini, biarlah kami juga Engkau jadikan saluran berkat bagi sesama kami. Dan kiranya sungguh-sungguh tuntunan-Mu lah yang kami rasakan, dan petunjuk-petunjuk-Mu lah yang kami lakukan. Jauhkan kami dari segala yang jahat, ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, terima syukur kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, jalani hari ini dengan tuntunan dan petunjuk Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja Sidang Jemaat yang kekasih. Biarlah hari yang kita jalani ini, kita jalani dalam tuntunan dan petunjuk Tuhan. Selamat.